emas, kemenyan dan mur, Pak. Ini melambangkan apa sih sebetulnya, Pak? Nah, kenapa kok mereka bawa emas, kemenyan dan mur? Kenapa mereka nggak bawa perlengkapan bayi, Pak? Iya, gitu ya. Ya. Action. Conversation is on. Ya, ya. Saya nggak tahu pada waktu itu di sana ada nggak perlengkapan bayi. Ya, ya. Ya, Cuman, betul, memang. Kenapa harus ini gitu loh? Ya, tentu Alkitab itu ditulis ada makna ya di balik itu. Itu bukan sekedar mau mengatakan ini Yesus lahir kayak manusia biasa, lalu ada orang yang ngasih hadiah, bukan sekedar itu. Tapi di balik cerita itu ada makna yang bisa ditafsir. Emas itu gini, emas itu kan logam yang mulia, ya. Ya. Sejak dulu sampai sekarang, ya, itu harganya naik terus itu. Iya. Ya, iyalah. Ya, siapa yang investasi emas itu? Itu naik terus tuh. Ya, itu dianggap sebagai barang mulia yang biasanya itu dipersembahkan kepada raja begitu. Oke. Ya, lalu kalau kemenyan itu saudara tahu enggak kalau hari-hari ini saudara suka ke gereja Katolik itu biasanya kemenyan itu dibawa sama imam begitu ya atau uskupnya begitu. Oh, yang ya. kayak pengasapan. Ya, jadi itu pengasapan atau apa itu biasanya memang zaman itu ditujukan untuk diberikan kepada imam begitu. Oke. Dan mur itu biasanya kan satu bau-bauan begitu kalau orang sudah mati begitu lalu dikasihkan kepada orang yang sedang meninggal atau jenazah gitu. Jadi rupanya ada yang menarik nanti sampai kepada abad 16 begitu. John Calvin itu bapak reformasi salah satu reformasi itu kan juga mengatakan Yesus itu punya jabatan raja, imam, nabi begitu. Nah, kira-kira nabi yang dibunuh nanti tentunya ya yang kemudian bangkit. Nah, rupanya itu semacam kayak antisipasi semacam kayak bahwa orang-orang ini memang paham yang lahir itu sebuah pengakuan bahwa Yesus itu memang Mesias begitu. Yang raja, imam, agung, besar agung malah dikatakan gitu ya Alkitab ya. Dan nabi yang pernah dibunuh tapi jangan lupa dia bangkit gitu, kira-kira gitu. Berarti dari ketiga hadiah ini mempunyai arti gitu ya Pak ya. Mempunyai arti bahwa semacam pengakuan ya kepada identitas bayi itu bukan sembarangan begitu. Oke. Ini masalahnya pertanyaan-pertanyaan ini kan sering ditanyakan sama anak-anak juga Pak. Kok bawanya emas, kemenyan dan mur? Kenapa nggak bawa misalnya kayu yang cendana misalnya seperti itu atau apa gitu? Kenapa kok itu gitu? Ya itu memang kan harus dikembalikan ke konteksnya. Zaman itu memang tahun sebelum Masehi bahkan ya toh itu kan memang belum ada kereta, belum ada peralatan bayi yang seperti sekarang. Tapi kalau Yesus umpamanya mau lahir abad ini ya, abad 21 ini ya, saya kira nanti itu apa-apa itu akan dipakai semua itu dan diberikan yang terbaik begitu kira-kira untuk Yesus ya. Apalagi kalau itu untuk Tuhannya begitu ya, pasti akan bawa gitu. Jadi memang itu konteks zamannya begitu yang memang dan memang Alkitab ditulis dengan maksud supaya mau menyimpulkan itu bukan sekedar mau orang bawa hadiah-hadiah tapi bagi saya kalau Yesus lahir di Pragbun begitu hari ini gitu ya mau lahir di Pragbun begitu abad 21 Pragbun akan didatangi itu dan hadiahnya pasti sangat banyak dan yang modern-modern seperti sekarang toko bayi laris manis pasti. Terus kita bisa konser sama KKR Pak. Nah Pak Kaleb, itu yang dibawa berapa kan kita juga nggak tahu kan Pak, berapa banyak. Yang digambarkan kan cuma satu kotak gitu. Tapi dugaan saya begini, setelah Majus memberi itu, menurut saya cukup banyak karena itu bisa dijadikan bekal modal. Waktu Yesus diperintahkan untuk menyingkir ke Mesir, nah itu mungkin salah satu modalnya Yusuf, karena Yusuf kan cuma tukang kayu, itu karena dari pemberian orang-orang Majus menurut saya ya. Jadi ya paling tidak bisa, tidak besar kayak apa, tapi paling tidak bisa dipergunakan untuk hidup, lalu juga untuk menurut saya modal untuk pergi ke luar negeri, ngumpet selama beberapa tahun ke mana itu? Ke Mesir gitu ya.
Atau karena ini kali ya Pak ya? Iya. Matius 2 ayat 11 ini Pak. Coba saya bacakan ya Pak. Iya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Ini kan orang-orang Majus ya Pak. Nah ini Pak mungkin Pak. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mungkin ini kali Pak, kalimat membuka. Ya, Membuka apa? Tempat harta bendanya. Ya. Menurut saya ya, memang zaman itu kan emas itu kan juga bentuknya lantaan gitu ya. Iya. Ya, ada atau di hiasan-hiasan apa-apa begitu. Jadi itu mesti dimasukkan di dalam sebuah Jadi nggak mungkin kotak karungan. Ya, mungkin karungan Pak. Gitu ya. Dan itu kan logam mulia begitu ya. Menurut saya jumlahnya cukup pastinya harusnya banyak. Cukup banyak. Gitu ya, Pak. Cukup banyak. Oke Pak. Pokoknya ya layak lah seharusnya layak untuk diberikan kepada orang yang punya konsep gini, dia ini raja, tidak sembarangan. Nah, kalau umpamanya saudara punya teman itu loh, wong baik aja, kamu sungkan enggak memberikan umpamanya hadiah saat dia melahirkan gitu, lalu kamu beri, ya wes tak beli roti apa gitu, tak kan enggak ya? Ya mesti betul. dibelikan yang parcel. Dan karena konsep kita tentang dia siapa, dengan saya diri teman kita, baik, gitu, berarti kita ngasihnya kan khusus spesial gitu. Apalagi kalau mereka jauh-jauh sudah punya konsep yang lahir ini raja luar biasa begitu, mereka sudah melihat sendiri faktanya, pasti mereka akan tergerak memberikan sesuatu yang cukup banyak. Nah, oke Pak Kaleb, kita orang Majus kira-kira seperti itulah ya kita bicara ya Pak ya. Nah sekarang kita ngomong bintangnya nih Pak. Bintangnya ya. Ini kan bicaranya bintang di timur, ya Pak ya. Nah ini bintang apa sih Pak sebetulnya Pak? Ya. Memang khusus diadakan seperti itu atau memang pada saat itu perbintangan mengarah ke Bethlehem? Ya, memang gini ya, bintang itu menurut beberapa tafsiran yang pernah saya baca juga, terbatas juga saya ya. Biasanya itu dikaitkan itu semacam kayak komet berekor begitu yang mungkin turun gitu sehingga ada sinar yang kayak apa itu pertama. Tapi rupanya enggak kalau dilihat itu. Yang kedua itu semacam kayak konjungsi. Konjungsi itu pertemuan bintang-bintang begitu berdekatan begitu sehingga menimbulkan satu sinar juga yang terang begitu. Itu lebih masuk akal. Tetapi karena di Alkitab itu kan ada gini saudara, bintang itu kayak satu fenomena kosmik yang sangat luar biasa ya. Bahkan kayak menuntun akhirnya bisa menunjukkan orang itu tepat di mana Yesus dilahirkan begitu ya. Nah, ada orang yang ngomong itu fenomena alam yang sangat ajaib yang kita tidak tahu apa yang memang sudah dikerjakan Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengecilkan artinya dengan gini saudara. Itu semacam kayak mujizat alam yang luar biasa begitu ya, yang memang menyertai kelahiran Yesus begitu. Itu tidak bisa kayak gini. Umpamanya kita keluar rumah begitu ya, lalu kita melihat bulan. Nah kalau kita jalan begitu, bulannya di mana ya? Itu kan bulannya kayak ngikuti kita gitu. Lalu tibalah sampai di Pregolan Bundar ya, GKI Pregolan Bundar. Oh Yesus itu lahir gitu, tidak bisa begitu. Menurut saya itu memang satu fenomena alam yang luar biasa yang menyertai Yesus lahir sehingga gini, orang-orang Majus tuh lihat bintang itu. Mereka sebagai cendekiawan, ahli raja yang tahu soal kosmologi ataupun astrologi begitu ya, mereka bisa menafsir ini. Ini memang bintang yang lain daripada bintang itu ya. Yang kalau dikaitkan di Alkitab Perjanjian Lama itu dinamakan bintangnya Yakub gitu. Oke. Ya, itu. Karena ini Matius 2 ayat 1 ya, Pak. Mengatakan kan yang terakhir ayat 2, Pak. Ayat 2 mengatakan bahwa kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Biasanya kalau saya menjelaskan ini seperti ini, Pak. Mungkin bintangnya itu enggak gerak, bintangnya tetap ada di tempat Tuhan Yesus lahir dan orang Majus berpatokan ke sana gitu. Jadi makanya kan tadi tidak bisa direduksi dengan kayak kita keluar rumah lalu lihat lihat bulan, lihat bulan lalu kita jalan ya bulannya kok bagus di mana ini, lalu kita berhenti di
regular. gereja, gitu kayaknya tempatnya di situ. Kan enggak bisa begitu. Memang itu yang kan jalan kita dan sebenarnya kan bulannya cuma berputar tetap ada di situ gitu. Dan istilahnya bintang nggak menuntun ya Pak ya. Bintangnya nggak ikut jalan gitu loh. Ya. Jadi memang itu dia sudah ada di situ menyertai. Kalau dalam konsep Yahudi itu pokoknya itu bintang Mesias begitu. Bintang orang yang diurapi, dan yang diurapi kan tadi itu raja, imam dan nabi begitu ya. Tapi ini bintang yang spesial gitu, bintang yang khusus yang kita enggak tahu itu bintang apa. Bintang kejora bukan, bintang apa juga. Ya biasanya kita gambarin di Natal pokoknya kasih bintang aja di itu. Oke Pak. Sekarang kita bicara orang tua Pak. Yusuf dan Maria ini Pak ya. Pak koreksi kalau saya salah loh Pak. Yo, enggak apa-apa, enggak. Saya juga belajar ya. Kalau di Matius terus di Lukas Pak, kita lihat nih perjalanan Tuhan Yesus gitu kan. Sedikit kita lepas dari Natalnya, tapi mulai dari awal Natal Pak, sampai dengan Tuhan Yesus waktu itu di ketinggalan di Bait Allah, tanda kutip ketinggalan di Bait Allah. Pak itu yang paling banyak ngomong dalam hati, apakah ini kan Maria Pak. Terus kalau lihat film yang kemarin, film apa yang Tuhan Yesus itu, aduh kok lupa, film yang terakhir The Passion. Itu kan Maria Pak yang digambarkan. Tuhan Yesus jatuh kecil, digendong sama Maria dan sebagainya. Pak Yusufnya kemana Pak? Yusufnya ya. Ini kok seringnya Maria Pak yang ditampilkan. Ya bukan dalam arti apa sih, cuman kan saya cuman kurang imbang gitu ya. Iya, saya cuman menduga ini kan peran ayah ini di mana gitu kan. Kok semua peran ibu? Gitu ya. Itu Pak. Memang dunia timur itu sangat menghargai ibu juga ya, meskipun hari itu patriarkal, maksudnya masih patriarkal, tapi Alkitab itu menurut saya luar biasa di dalam menampilkan Maria. Saya kadang-kadang gini sebagai orang Kristen ya, orang Kristen perlu belajar dari orang Katolik. Setiap kali saya membaca renungan-renungan tentang Maria itu dari sejak muda sampai dia itu ikut Yesus sampai tua, itu lebih banyak menderitanya daripada seneng-senengnya, saudara. Kalau kecuali dia mendapat kabar itu pun, yang sukacita itu harus dilewati dengan penderitaan. Makanya sampai batas tertentu kalau orang Kristen jarang membicarakan Maria begitu, saya agak keberatan. Sebab Maria itu figur yang juga sangat luar biasa, yang memang dipakai sama Allah, dipinjam kayak rahimnya begitu untuk menjadi orang yang melahirkan Yesus begitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang agak sedikit jarang membicarakan Maria begitu ya. Lebih kepingin membicarakan yang lain begitu, tokoh-tokoh. Padahal Maria ini salah satu menurut saya Bunda Allah yang luar biasa. Theotokos itu kalau di Alkitab itu dikatakan begitu. Itu luar biasa. Tapi memang gini, sebetulnya Alkitab cukup berimbang sih ya. Meskipun Maria perasaan perkataan ada, ya Yusuf juga dicatat, cuman memang tidak diterangkan dengan panjang lebar kecuali satu. Dua begitu di peristiwa umpamanya dia itu tidak menceraikan Maria setelah dia tahu ya. Peristiwa awal Maria setelah Maria diberitahu. Dia tuh kan cuma digambarkan orang yang tidak mau mempermalukan istrinya dengan tulus, lalu diam-diam kemudian diperingkat. Sebetulnya Alkitab juga menggambarkan Yusuf juga secara imbang begitu ya, sebagai keluarga Allah, keluarga kudus Allah. Tapi menurut saya perannya Yusuf itu juga kentara banyak ya. Satu, dia begitu tadi ingin menyelamatkan kasih muka raja, tapi dia akhirnya sebagai orang yang kelihatan suami yang tulus, yang dengan sungguh-sungguh mau menerima, meskipun waktu itu mungkin dia itu sudah agak cukup tua. Beberapa orang menduga begitu. Agak cukup tua, jadi umurnya bukan, kalau Maria 13 sampai 15 atau 15 di waktu itu kan orang menikah gitu. Yusuf tuh mungkin sudah 40-an atau berapa begitu. Jadi memang kalau gerak-geriknya begitu lebih lincah Maria ya daripada Yusuf yang sudah umur segitu. Yang kedua, menurut saya perannya dia bukan hanya sekedar ditampilkan gitu ya, tapi dia juga pernah menyelamatkan Yesus. Ya, waktu dia didatangi Allah lalu cepat-cepat ini Herodes dan kamu nyingkir gitu ya. Itu perannya juga kelihatan. Dia yang mengatur semua, dia yang pindah ke Mesir, lalu juga dia yang balikkan Yesus nanti ke Israel lagi, ke Nazaret apa-apa.
bahkan gini, kalau lepas dari cerita-cerita Natal, Yesus itu dikenal sebagai anak tukang kayu. Ya. Jadi saya kira meskipun catatan tentang Yusuf tidak banyak, menurut saya dia berperan dengan baik sebagai seorang ayah begitu, yang menafkahi anak, yang melindungi, yang ngayomi Maria, yang mengambil keputusan, menjadi contoh yang baik untuk dunia, untuk keluarganya, bahwa dia itu figur ayah yang bertanggung jawab, menurut saya begitu. Karena memang kalau kita lihat sih di Lukas maupun Matius itu kan dikit ya? Iya, nggak banyak Pak. Dikit. Sampai dengan perjalanan Tuhan Yesus kan nggak banyak. Cuman memang mungkin kalau orang seperti saat ini mungkin ya bekerja di balik layar gitu. Dia memang sekali lagi tidak sebanyak Maria, itu harus diakui, tapi itu tidak menyangkal faktanya bahwa dia cukup berperan mulai dari awal itu ya. Tapi kan juga harus saya katakan tadi, dia kan umurnya sekitar 40. Mungkin setelah Yesus umur 30 begitu, dia sudah 70. Dia rupanya sudah meninggal begitu. Jadi makanya mungkin juga tidak banyak yang bisa dikisahkan, dan memang tokoh sentralnya Natal kan memang Yesus betul yang mau dianukan gitu. Oke Pak, kita balik ke sekarang ini Pak. Kita bicara bahwa Pak, saat kita ini memperingati malam Natal Pak. Malam Natal. Iya kan, mestinya kan 24 malam Natal. 24 malam kita kan mesti merayakan malam Natal gitu ya. Itu kan selalu ada yang nggak boleh ketinggalan Pak. Masang lilin, nyalakan lilin, terus nyanyi lagu Malam Kudus. Nah, ini suatu kebiasaan, tradisi, atau ini memang ada makna dan harus Pak? Ya. Kalau menurut Pak Kaleb gimana Pak? Ya, tentu pertama-tama saya mengatakan gini, itu sesuatu yang sudah dijalani gereja sebagai semacam tradisi yang punya makna, dan kalau harus tidaknya itu ya tergantung bagaimana nanti Anda memaknai peristiwa itu, kan gitu. Ya, jadi pertama-tama kalau saya ditanya harus atau tidak, ya saudara harus ngerti dulu kenapa nyanyi Malam Kudus dan nyalakan lilin gitu ya. Ya. Pertama itu gini, saya memang melihat gini, lagu Malam Kudus itu memang lagu yang luar biasa. Meskipun awal sejarahnya awal sejarahnya itu pernah dilarang sama gereja. Oh gitu Pak? Iya. Karena? Ya, karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran apa gitu ya. Pernah satu kali karena muntah melodinya, karena apa-apanya begitu, atau dari itu kayaknya itu tidak cocok dinyanyikan di gereja begitu ya. Tapi pernah satu kali kelihatannya ada yang melarang begitu. Tapi karena memang gini, lagu itu memang luar biasa. Lagu itu menurut saya sangat cocok untuk perayaan Natal begitu ya. Karena gini, ada seorang, saya lupa namanya siapa ya, itu pernah satu kali ngatakan gini, entah kenapa ya, kalau saya itu menyanyikan lagu Malam Kudus di bulan-bulan Desember begitu, padahal saya ini lagi stres, lagi puyeng, sumpek begitu, tapi tiba-tiba kalau di bulan Desember gitu ya, saya masuk kamar di tengah-tengah kesumpekan saya terpuruk begitu, lalu saya mendengarkan lagu Malam Kudus di tengah-tengah suasana yang gelap gitu ya. Tiba-tiba katanya gini, Isa turun itu yang namanya damai sejahtera Tuhan. Oh gitu Pak. Ya kayak perasaannya tuh tentram, dimengeti, tentram, ayem, ada menelusup itu masuk di hati, nyanyi itu memang syahdu, kimat, enak begitu. Dan menurut saya memang itu cocok dinyanyikan di malam-malam begitu ya, malam Natal begitu. Lalu kalau malam ya salah satu hubungannya dengan terang karena kan lilin itu kan menggambarkan itu ya. Jadi
di tengah-tengah kegelapan kalau Ya. ada terang begitu, meskipun sekecil apapun itu bisa menjadi seberkas yang bisa menerangi hidup kita. Lalu lilin tuh biasanya juga mengajar maknanya itu kamu ini menerangi tapi kamu ini mengorbankan diri. Kira-kira Natal itu orang mau diajak mikirkan hal gitulah dengan adanya lagu-lagu Malam Kudus untuk menghayati. Saya ini cuman berpikir gimana kalau misal ya Pak, misal nih Pak, di malam Natal tuh nggak ada penyalahan lilin dan lagu Malam Kudus. Apakah masih? Agak iya gitu. Sepo. Nah, Sepo ya? Sepo enggak? Saya nggak tahu Pak. Ya, makanya apakah masih istilahnya up to date atau enggak? Nah, menurut saya memang ya kita harus bersyukur, makanya maksudnya bersyukur. Saya setuju sih sebetulnya orang Kristen tuh memang kreatif ya. Menurut saya ibadah di semua agama, bukan saya mau mengunggul-unggulkan ya, ibadah Kristen tuh kalau diatur, dikemas dengan berbagai macam mengakui ya bentuk, mengakui sumbangan-sumbangan liturgi dari berbagai macam ya, lalu dibandit begitu, dijadikan semacam satu acara, wah itu sebetulnya kalau maknanya jelas, alurnya jelas, pertanggungjawabannya, ajarannya jelas, itu akan mendatangkan umat itu hari itu tidak sekedar ritual malam Natal begitu, tapi sesuatu yang mengena, menyentuh kehidupan mereka menurut saya. Nah itu sebetulnya maknanya yang penting yang jemaat harus tahu sih sebetulnya. Betul. Enggak nanti cuman malam Natal, Pak Lilin harus kayak minta kebiasaan lilin. gitu aja, kayak kebiasaan gitu. Harus minta lilin gitu. Nanti malah bisa ngobong gereja itu kalau ada hati-hati kan gitu ya ta. Nah, Pak, kalau kita bicara itu tadi, kita punya makna. Natal, di malam Natal ada penyalahan lilin, ada menyanyikan lagu Malam Kudus. Kalau kita bicara simbol lagi, simbol-simbol Natal, ada pohon Natal. Pohon Natal, pertanyaannya Pak, kenapa ada pohon Natal? Itu kan sebetulnya bukan pohon Natal, bukan pohon Natal dalam arti karena itu pohon dipakai untuk sebagai salah satu ornamen dan simbol, katanya gitu. Pada untuk Natal, karena untuk Natal maka disebut pohon Natal. Itu kenapa harus ada pohon Natal, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pakai cemara Pak? Kenapa nggak pakai pohon jati? Atau pohon yang lain? Kenapa kok cemara? Akhir-akhir ini saya mikirkan itu banyak hal sih tafsiran. Cuman tafsiran pertama itu mengatakan gini, zaman dulu ada orang itu legenda-legenda di barat begitu ya, di Norwegia atau di mana begitu, ada orang tuh mau mempersembahkan begitu kepada dewanya, lalu dia ngelihat ada di bawah pohon begitu, ya sehingga selalu kayak itu dikaitkan dengan agama, pohon oak itu sebenarnya hari itu, ya itu biasanya gitu. Yang kedua itu sebetulnya kalau yang lebih ke Kristen itu karena Martin Luther. Martin Luther tuh satu kali pernah lewat hutan, lewat hutan di malam-malam Natal begitu, suasana Desember begitu, lalu turun salju. Ketika dia turun salju di hutan itu, hutan tentu hutan cemara, dia heran. Satu-satunya pohon yang bisa bertahan hidup begitu, hijau begitu ya, di tengah-tengah putih begitu, kok pohon cemara begitu. Lalu ketika itu karena agak malam, dia itu ngelihat bintang itu nerawang gitu, nembus ke cemara-cemara itu kok jadi indah begitu. Lalu dia mengkhayal begitu. Kalau Natal itu dibawa yang namanya pohon cemara itu, lalu ditebang, dipasang di gereja atau dipasang di rumahnya, dia lakukan itu, itu akan nikmat kalau dikasih ornamen bintang apa begitu. Nah, rupanya gitu. Tapi akhir-akhir itu ada satu tafsiran yang namanya itu tafsiran postkolonial ya. Sebetulnya gitu-gitu itu kan memang dari tafsirnya orang barat begitu ya. Sehingga hari ini orang mengatakan gini, jangan semua barat-baratan lah, itu kan cerita-cerita barat dibawa ke sini ya, yang harus harus cemara. Sebenarnya bisa diganti dengan yang lain, yang kreatif lah, apalagi sekarang ada semangat itu supaya kita itu ramah lingkungan. Sekarang Natal itu
rupanya lebih agak dilarang, enggak kayak tahun-tahun dulu ya. Kita nebangi beli pohon yang beneran. cemara itu yang beneran itu memang bisa mengganggu. Saya setuju sih, saya kira tidak harus hari ini banyak yang lebih kreatif. Ya tetapnya bentuknya cemara tapi dari sisa-sisa aqua dibuat apa. Saya kira menurut saya tafsir yang jangan postkolonial dan yang ekologis itu saya kira perlu dilakukan gereja-gereja kita lah. Tapi lambangnya itu apa Pak berarti Pak? Lambangnya itu kehidupan. Jadi kayak kehidupan. Evergreen gitu loh ya. Evergreen gitu kan kayaknya tetap hijau, hidup, bertahan di tengah-tengah itu hidup kekal kayak gitulah. Kan tuh pohon yang cukup lama juga begitu di tengah-tengah. Nah, kadang Pak di kita ya Pak, khususnya di kita nih atau di negara-negara yang istilahnya tropis nih. Itu kan kadang kita masang pohon Natal Pak. Terus kasih kapas-kapas putih seolah turun salju. Ya, itu yang tadi saya katakan itu postkolonial. Jadi kita itu kan karena gini mungkin karena itu kita itu kita bersyukur meskipun dijajah, tapi kita kenal kekristenan itu kan lewat orang-orang Belanda. Ya, Pregrun itu juga gereja cagar budaya di Wong Londo itu ya toh. Yang memang waktu itu banyak yang ibadah di sini membayangkan suasananya suasana Eropa, kangen dengan Eropa, dengan apa begitu ya, kasih kapas-kapas begitu, salju begitu. Padahal ya nggak cocok dalam suasana kita begitu ya. Iya sih. Nah, Pak Kaleb, ada lagi nih simbolnya. Natal itu selalu identik warnanya merah hijau. Iya kan Pak, merah hijau. Sehingga saya itu topi merah atau topi hijau. Putih ya ada lah, cuman sedikit kan. Stripnya gitu di bawah. Ini ada suatu simbol kah Pak? Arti atau ya tradisi? Merah hijau. Ya memang gini, gereja itu kan punya kalender ya, kalender gerejawi begitu. Sebetulnya ada tuh maknanya kalau hari biasa pakai apa, putih, hijau, ungu, apa-apa itu kan ada gitu ya. Sebetulnya sih enggak salah-salah amat ya, kalau saya mendalilkan tuh merah dan hijau itu yang sekarang terjadi itu ya, itu lebih karena tren bisnis Pak. Kapitalis ini, ya sebetulnya kan juga tidak hanya merah dan hijau ya, tapi putih. Nah, putih kan juga sebenarnya white snow atau apa itu kan, putih itu juga tidak harus dominan. Cuma itu memang pinter-pinternya industri kapitalis ini bisnis itu. Tren begini rasanya kalau gereja hari ini tahun ini trennya merah, trennya hijau, ya. Itu kan juga bisa dikatakan trennya batik lah, kan gitu ya tergantung. Menurut saya selama kita bisa memberikan makna ya apapun tradisi itu dan hari itu dikemas dengan satu pengertian yang benar, menurut saya tidak apa-apa Pak. Ya. Tapi jadi, jangan ikut arusnya tren-tren bisnis begitu. Berarti sebetulnya tidak ada makna yang secara khusus warna merah atau hijau kan? Ya itu cuman pewarnaan aja suatu momen. Oke Pak. Nah sekarang Pak kita ngomong sosok ya Pak ya. Ini sosok kan yang menarik ya. Sosok kan saat ini kan pasti sosok yang baru muncul nanti yang namanya Santa Claus kan. Di mall-mall pasti muncul yang Santa Claus-nya gitu. Ini sebetulnya hubungannya itu apa tuh Pak sama Natal? Pokoknya kalau ada Natal ada Santa Claus Pak. Iya kan? Iya. Tapi kalau Natalnya bulan Januari Santa Claus hilang Pak. Gitu ya. Ya itu memang harus dilacak historis asal muasalnya ya. Tapi sorry Pak, kita nggak ngomong itu salah ya Pak. Kita nggak ngomong salah, cuman nanya aja sih hubungannya itu apa sih gitu. Gini rupanya. Figur sosok apa itu Santa Claus itu sebetulnya mau menunjuk kepada satu uskup di Myra namanya, itu kalau sekarang itu kota Demre atau apa di Turki itu. Pernah satu kali hidup seorang uskup dari Myra begitu yang bernama Santa atau Saint Nikolaus ya. Sebetulnya Santa Claus itu dari kata Nikolaus itu ya. Nah dia itu figur yang gini,
Dia anak kaya raya, dari bapak ibunya yang kaya raya, tapi satu kali dia jadi uskup dan menggunakan warisan papa mamahnya yang kaya raya itu untuk selalu menolong orang siapapun yang dijumpai dia, begitu. Jadi dia Dia suka membagi-bagikan. membagikan murah hati, baik hati kepada siapa yang miskin, yang sakit, yang apa itu kayak dia sebagai gembala yang baik gitu loh, figur gembala yang baik sebagai seorang uskup begitu yang peduli kepada orang, bahkan bukan hanya agamanya tapi setiap siapa saja yang dijumpai. Nah, rupanya ketika dia mati, itu abad keempat begitu, yang itu dia mati, orang tuh ingat kelahirannya dia itu tanggal 6 Desember. 6 Desember. Jadi rupanya dekat, sama-sama Desember begitu loh. Nah, itu disandingkan dengan momennya pas. lalu juga dia kan pribadi yang mau sedikit banyak menggambarkan kebaikan apa-apa, lalu diarahkan oleh orang-orang hari itu untuk ngajari anak-anak. Tulis surat surat dapat padahal sebetulnya enggak begitu ya, enggak begitu. Kan digambarkannya kan orangnya gendut, Pak. Gendut with white bears gitu atau janggut putih gitu-gitu. Ya, saya nggak tahu sih, itu banyak versi sih memang. Cuman karena itu dekat dengan Natal hari kelahirannya, maka dikaitkan seperti itu ya, Pak ya. Ya, di sana. Cuman kalau kita ngajarin ke anak-anak gimana, Pak? Ini dengan alasan untuk kebaikan, Pak. Jadi dengan alasan kebaikan bahwa kalian ini harus berbuat baik dengan orang. Ini momen spesial, kalian harus berbagi, misalnya seperti itu. Contoh ada satu tokoh nih namanya Santa Claus. Kalau enggak, kamu akan dihukum dengan pit hitam. Pit hitam. Kan selalu ada Santa Claus, pasti ada pit hitam. Sebetulnya boleh nggak, Pak? Ya, gini. Kalau menurut ini, Pak. Saya ya sekali lagi cara menafsir begitu. Saya akhir-akhir ini belajar itu lagi teologi postkolonial begitu. Itu teologi yang mau mengatakan gini, tafsiran-tafsiran kayak begitu itu dulu zaman penjajah punya residu-residu, sisa-sisa peninggalan yang kadangkala kita harus agak hati-hati. Ya umpamanya gini, kalau orangnya baik, ya toh. Santa Claus itu kayaknya orangnya kulit putih, apa-apa, makmur, apa-apa. Tapi kalau orangnya yang jahat, yang agak rendah, orangnya harus hitam dan bawa pecut, apa-apa, kayaknya itu kurus gitu ya, galak. Nah, itu ada tafsir-tafsir yang harus agak hati-hati. Itu di bawah sadar bisa masuk ke anak-anak, Pak. Kayaknya itu orang baik itu putih, gendut, ya harus kaya raya, kan gitu ya. Tapi yang jahat itu apa? Hitam, centipede, itu rendahan, isanya cuma menghukum, saya kira enggak lah ya. Akhir-akhir ini bukan karena gendut kurus, bukan karena hitam putih begitu ya. Orang bisa berbuat. Cuma yang lebih apa namanya krusial itu, yang lebih penting itu gini. Menurut saya enggak apa-apa kalau itu historis mau nerangkan siapa Santa Claus gitu ya. Tapi kalau orang lalu anak diajari gini, doktrinnya kayak gini, ini berbuat baik, nanti kamu akan dapat pahala. Lalu agak sedikit nipu-nipu begitu ya, nakut-nakuti begitu ya. Saya kira Tuhan bukan Tuhan yang gitu ya. Saya khawatir itu ngajari anak, nanti anak sudah besar juga akan tahu sendiri bahwa mamanya itu nipu. Dan itu tidak baik, itu tidak baik ya. Karena ternyata yang diharapkan itu tidak ada Santa Claus datang begitu ya. Cuma kan itu mau ngajari anak supaya berbuat baik, tapi sekali lagi sesuaikan dengan doktrinnya kita. Jadi saya mengatakan boleh dan tidak. Boleh selama itu mau menerangkan sejarahnya apa-apa yang baik, maksudnya itu gini-gini. Enggak kalau itu diselewengkan dengan nakut-nakuti, dengan apa itu tadi, nipu-nipu ya. Pokoknya nanti ada orang datang itu kiriman dari Tuhan. Wah, itu menurut saya agak kayali lah ya, yang terus Santa Clausnya pakai merah, pit hitamnya hijau. Itu ya. Jadi itu selalu begitu. Kontras banget. Oke, Pak. Berarti kan memang kita bisa lah mengajarkan ke anak-anak kita Santa Claus itu sejarahnya seperti apa dan sebagainya. Tetapi yang kita tidak boleh ajarkan atau jangan kita ajarkan kalau itu dikaitkan dengan apa ya istilahnya
Ya tadilah seperti penggambaran yang keliru ya. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu dikasih permen gini. Kalau enggak kamu nanti dihukum. Dulu kan anak-anak gitu Pak. Saya juga kecil gitu Pak. Ya. Selalu ada tampilan Santa Claus, belakangnya pit hitam bawa karung. Karung itu nanti buat buat diem, duduk, nonton yang bagus. Kalau enggak nanti dimasukin karung, dipecut. Kalau saya ya Pak Teguh, lebih seneng gini. Selain tadi postkolonial teologi itu ada yang namakan teologi kontekstual. Jadi alat baratnya itu disesuaikan dengan konteks kita berada. Daripada umpamanya Santo Nikolas yang sudah ribuan tahun yang lalu apa-apa begitu, ya memang itu yang sering tanyakan. Tapi sekali-sekali boleh diubah gini umpamanya Pak. Kalau mau ngajar kebaikan ya, anak-anak kita kan tidak pernah kenal. Yang kecil sekarangnya Pak, sama dengan umpamanya Pendeta Lim Ijo katakanlah ya yang di kalangan orang bumi itu mungkin belum dikenal sama anak-anak. Nah satu kali kenapa kita tidak pakai figur Pendeta Lim Ijo aja yang ini pendeta yang kalau umpamanya yang saya dengar khotbahnya singkat pendek tapi mengena apa-apa lain ya ceritakan siapa dia begitu yang melayani di sini sehingga anak-anak kita ya di saat-saat tertentu itu kalau mau mengajarkan kebaikan, ngajari pelayanan cukup pakai tokoh-tokoh lokal begini yang lebih dikenal dan nyentuh mengena dengan kehidupan mereka daripada jauh-jauh begitu ya import import Nikolaus begitu apalagi sudah jaraknya lama 4 abad itu tahun 4 abad keempat begitu. Kenapa enggak cari figur-figur yang dekat aja? Yang mungkin lebih relevan. Relevan, kontekstual. Lalu anak bisa lebih menangkap, Pak. Kalau saya sih lebih senang begitu ya. Saya kira di Prekbun saya sering dengar banyak cerita ya. Orang yang sangat baik itu dalam sejarahnya gereja ini bisa sampai 100 lebih itu yang kita bisa ceritakan begitu untuk berbuat baik tentu dengan ajaran Kristen keselamatan bukan dari perbuatan baik begitu. Saya juga nggak kepikir itu Pak. Harus begitu, berani begitu. Iya, jadi harusnya memang yang apa ya dengan real. Iya, tokoh-tokoh yang lebih dekat. Dengan tokoh yang lebih dekat. Lalu ini ya anak-anak kan tidak pernah mendengar. Mereka cuma tahu itu fotonya Limujo, siapa-siapa sampai ke Sandi sampai ke Isra, tapi tidak pernah tahu sejarahnya gereja sendiri. Menurut saya kadang-kadang perlu dipakai itu sehari-hari. Tapi dengan mempelajari sungguh-sungguh, jangan tuh cerita-cerita yang umpamanya dongeng ditambah-tambahin. Tapi kan gereja punya sejarah dulu bagaimana gereja ini dibangun, bisa jadi kayak gini apa-apa, pendeta yang terlama siapa apa-apa itu bisa diceritakan, Pak. Ya tentu yang mengena dengan ajaran sekolah minggu hari itu. Lebih menarik itu Pak. Betul Pak. Itu baru saya baru kepikir yang Pak Kaleb katakan. Ya, dan itu menghargai orang-orang dulu begitu yang tidak sekedar fotonya kita pampang di pastori atau ruang pertemuan itu, tapi anak-anak perlu diajari siapa ini Belanda ini ya. Mungkin Pak Teguh sendiri tidak terlalu mengenal, satu kali perlu digali lagi. Iya, itu kakek nenek buyut itu tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang mengena begitu loh, sehingga satu kali paling tidak di antara seluruh jemaat siapa saja ada yang tertarik membuat skripsi tentang itu, membuat apa itu menjadi kekayaan gereja yang sangat luar biasa cerita-cerita. Paling enggak kita cuma tahu ceritanya si A ini gini, si B gini, tapi bagaimana perjuangannya, bagaimana pergumulannya. Ya saya biasanya baca Pak dari buku-buku itu ya. Cuman memang secara personal ini seperti apa dan sebagainya mungkin perlu digali. Itu Bapak kalau satu kali pas kiak-kiak ke jalan-jalan ke Belanda, Bapak cari arsipnya di museumnya mungkin Belanda. Ada semua itu. Mungkin ada itu bisa silsilah gitu. Iya. Siapa tahu sehingga itu bisa jadi sumber cerita ya dan inspiratif, ngajari moral tapi yang benar, yang sesuai dengan konteks kita begitu daripada jauh-jauh nyari Nikolaus apa-apa begitu. Berarti itu bisa jadi program kerjanya Perguruan Bunda. Ya, saya tantang ini makanya. Saya tantang satu kali berani ke Belanda. Usianya berapa ini? 138 atau berapa itu? 139, Pak. Ya, sudah 140 tahun. 140 jalan. Itu karya Tuhan melalui hamba-hambanya. Bisa jadi enggak hamba Tuhannya, majelisnya yang belum tentu kalah loh. Pengorbanannya, kesungguhannya. Waktu itu bagaimana di masa Jepang, di masa Belanda,
tetap mempertahankan ini. Oh, Betul. itu cerita-cerita yang perlu Pak. Perlu digali dengan bagus. Ya, itu bisa jadi konten baru nih, Pak. Ya. Ya, itu surat saya. Surat. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak Kaleb sama-sama. untuk ngobrolnya. Ya. Mungkin nanti soal teologi postkolonial, Pak. Nah, ini kita perlu Pak gitu sesi lagi. Kita coba gali Pak. Apa mungkin Pak Kaleb bisa diskusi nih sama atau ngobrol sama kita di sini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Kaleb. Ya, terima kasih. Tuhan berkati pelayanannya. Salam untuk Bu Shirley. Ya, supaya nanti bisa jadi kenyataan. Nanti pulang dari ini kita foto nih berempat di depan gereja sama saya Pak Kaleb. Oke. Boleh. Kita biasanya foto di sini Pak. Ada logo Pak. Oh, gitu, ya. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya. Ya. Oke, sobat podcast, ini tadi ngobrol saya dengan Pak Kaleb dan biarlah ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Cut. Conversation is off.